nggak boleh berharap pada makhluk sesama gitu ya. Apapun. Ciptaan Tuhan tuh jangan diharapin. Jadi kita harus berharap sama Tuhan aja. Iya, itu bener sih sama lo. Gitu. Bener. Gue kayak, keren banget. Okay. Tapi lo emang maksudnya ini gue bertanya dari sisi pribadi lo ya. Lo sendiri berarti orangnya nggak berharap dong setelah lo bikin lagu ini baru ya deh gue nggak mau jadi orang yang berharap lagi. Setelah bikin lagu ini gue sadar. Jadi Action. Hai, lo sekarang lagi nonton Kisum, kisah di balik musik. Kali ini barengan sama Fimas. Halo. Gimana nih, Kak Fiza? Panggilnya Fiza apa Fimas? Apa aja ya? Oke, boleh panggil apa aja. Jadi gimana Kak Kevin? Gak boleh. Kan apa aja ya? Apa aja kan? Oke. Gimana Kak Fiza kabarnya nih? Alhamdulillah baik, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik, karena ditanyain juga lagi gue. Jadi gimana Mas? Kan baru aja collab ya barengan sama Mas Iwake kemarin. Om, oh iya Om. Sorry Om Sun, yang katanya lagi pendalaman karakter ya untuk suatu project terbaru beliau, benar ya? Mau masuk hutan dia. Oh, jadi, masuk hutan. Harusnya bisa hari ini cuman karena ada pendalaman karakter, ya udah salam aja katanya. Iya, jadi buat teman-teman yang nonton, salam nih dari Om Iwake yang katanya mau masuk hutan. Tapi hutannya hutan kota bukan nih? Enggak, hutan ya? Di pedalaman lah syuting. Pedalaman, emang film horor ya kayaknya ya? Iya, dia kayaknya karirnya bagus di aktor sekarang. bener. Jadi banyak membintangi film layar lebar ya beliau ya. Tapi lo tertarik juga nggak, Kak Fiza, untuk mengikuti jejak beliau? Enggak sih, kalau gue sudah bantu-bantu bikin terlibat beberapa kali tapi di ranah musik. Oh, seperti di film-film apa tuh? Adalah. Masih rahasia berarti apa gimana? Ya, enggak, yang udah tayang juga ada. Ini film Ali Tahir ya? Bukan. Enggak. Oh, enggak. Ada film action lah beberapa kali gitu. Tapi bikin musik ya, terus ada film yang agak-agak menjual cewek-cewek nakal gitu. Oh, iya. Apa? Ukti nauti itu ya. Cewek-cewek nakal nauti. Nah, ngomongin soal collab lo sama Mas Iwake. Coba pertanyaan template dulu nih. Gimana awalnya lo bisa ketemu sama beliau? Kalau sama Om Iwa itu aku dikenalin sama guru ngaji. Wow, gue nggak expect jawaban itu iya ya. Jadi lo ngaji bareng atau maksudnya guru ngaji lo muridnya lo dan Mas Iwa? Enggak, jadi guru ngaji gue tuh rockstar juga, cuman dia ustad. Oh, ya nggak apa-apa. Namanya Om Ivanka dari Slang. Oh, pantas iya. Iya, terus Habib tuh, kan saya kan ngaji sama dia. Keren juga ya guru ngaji lo ya. Keren. Karena apa dia tuh ya karena dia begundal juga, tadinya pengguna narkotika berat. Yes, terus tobat. Terus tobat. Akhirnya kalau ngajarin agama tuh bahasanya simpel seperti lagu-lagu slang kayak gitu. Jadi masuk. Mudah untuk dimengerti gitu ya. Karena dia bangke juga, jadi dia nggak ngejudge orang lain. Karena dia bangke juga iya. Jadi akhirnya guru ngaji dengerin itu, terus guru ngaji bilang enak nih di rapnya gitu, terus lo udah bikin dulu nih si perusak harapan pembunuhnya bernama harapan. Sambo. Jangan lagi diproses tuh kasusnya ya. Semangat buat yang mengawal kasus-kasus Sambo ya. Kita tunggu kebenarannya. Ya akhirnya si guru ngaji nyambungin ke Om Iwa. Oh, langsung nih Iwake aja nih yang nge-rapin gitu. Enggak, saya dulu bilang kayaknya Iwake gokil sih Om gini kan. Dia apa aja bisa all around. Oh. Ya kan? Iya kayak Dolby ya all around gitu. Karena nggak semua rapper kan bisa lagu-lagu yang kayak gini. Iya. Gue rada nggak expect sih lagu lo yang pembunuhnya bernama Harapan tiba-tiba ada part rapnya gitu. Iya. Terus. Ya udah dia mumpuni lah, dan yang nggak expect juga saking dia saktinya ya. Iya. Itu dia ngomongin buat Iwake cinta itu bangsat gitu kan. Wow, betul. Itu didengerin ke semua orang, nggak ada yang protes. Oh iya. Nggak ada yang protes. Kayak pada ya udah dia ngomong. Iya. Kita nurut aja. Terus akhirnya ya udah nih, akhirnya si Om Ivan Slang menghubungkan lo dengan Iwake. Yeah.
Terus Iwake juga langsung mau gitu ya. Mau dengerin lagunya terus bisa. Terus bagian rapnya itu lo yang bikin atau Mas Iwake yang bikin? Ya pasti dia lah. Pasti dia yang bikin. Dia langsung dia tuh orangnya apa ya? Semacam freestylish ya. Jadi begitu sampai studio gitu nggak punya apa-apa. Jadi dia benar-benar datang dengan dirinya sendiri dan kemampuannya itu. Datang terus dia semacam semedi gitu. Ini beneran? Bener semacam apa yang nggak semedi lah maksudnya. Nggak apa-apa, bener semedi kan? Dia gitu dia apa ya nih gini gitu merenung. Untung semedinya di studio aja ya, dia nggak perlu ke Gunung Salak dan lain-lain. Gitu. Karena dia jago banget, apa aja bisa. Kacau nih si Om ini. Terus dia semedi, abis itu udah itu jadi blur gitu. Berarti cepet ya prosesnya ya? Langsung kok begitu naik ke mic, gue coba ya, oke. Dia kan nulis satu gitu. Kita kan ngerekam. Nah kita tuh rekaman tempatnya Iwake tuh di studio Kus Plus. Oh. Kan di Kus Plus itu kan tinggal ada Mbah Yok. Iya. Dan cucu keluarga Kuswoyo ada Om Damon dan Tante Sari dan gitu-gitu. Begitu langsung di mic. Buat Iwake cinta itu bangsa terus langsung semua. Tapi diem. Iya. Keren. Langsung keren. Jago dia. Itu berarti dalam sehari aja udah langsung selesai? Nggak nyampe itu. Ngerekam dia tuh rekaman cuma 15 menit. Lama nongkrongnya. Nongkrongnya berapa? 6 jam apa? Oh iya, nongkrong mulu jadinya ya, kayak rekaman ya. Tapi dia orangnya gimana sih, Kak? Orangnya apa ya, baik banget, terus apa ya, berpengalaman. Pastinya berpengalaman. Ya, humble, sama yang muda nih mau merangkul gitu ya. Merangkul terus mau ngajarin, terus sangat luar biasa lucu. Oh gitu. Ya, jadi kapan kita kalau nongkrong adik kayak gini lagi pas Om Iwa bisa segera hilarious gitu. Dia lucu orangnya. Sayang banget hari ini beliau lagi ini ya di hutan. Jadi baru mau masuk hutan. Iya nggak apa-apa sih. Kita doain semoga proyeknya berjalan dengan lancar ya, Om Iwa ya. Terus kalau misalnya lo nih, dari lo sendiri kan lo yang bikin ya lagunya Pembunuhnya Bernama Harapan. Lo bikin lagu ini tuh gimana sih bisa se-obvious itu gitu judulnya? Kenapa lo menentukan Pembunuhnya Bernama Harapan sebagai judul gitu? Betul kok. Gara-gara ini kan ada headline Kompas di kala itu. Iya, Kompas. Pas ya? Pas banget nih. Wah, emang keren banget dokter. Terus. Iya. Nah, gua udah latihan, katanya udah latihan. Bener ya? Udah latihan katanya. Enggak. Ya. Boleh dicek aja di repertoarnya Kompas. Ada tulisannya Pembunuhnya Bernama COVID-19. Oke, itu berarti pas zaman-zaman COVID baru masuk. Terus kepikiran aja gitu. Soalnya Kompas tuh cukup dekat sama gue ya, selalu di hati lah Kompas. Karena gue temenan sama cucunya Pak Oyong. Glory. Si Dian Yudit. Oh iya. Jadi kayak emang apa aja gue connect sih sama mereka gitu. Bener. Gue baca gitu, Pembunuhnya Bernama COVID-19 gitu. Iya. Itu pernah ada headline itu di Kompas. Di koran atau di online dan koran? Di online dan koran. Ya. Terus gue, udah Pembunuhnya Bernama Harapan aja. Habis kayaknya semua orang suka terbunuh sama ekspektasi ya. Iya. Semua orang ya. Padahal enak loh nggak usah berharap sama siapa-siapa. Tapi nggak enak kalau nggak berharap gitu. Kayaknya kurang gitu. Kalau misalnya nggak berharap, ya nggak sih? Enggak ya? Kalau lu sendiri gimana? Kamu masokis berarti. Suka disakitin ya. Jangan mengekspos diri saya dong. Terus akhirnya lo menetapkan mengganti COVID-19 itu dengan kata harapan karena itu sendiri, karena ngarep tuh bikin sakit juga. Ya akhirnya juga kita terbunuh dengan harapan-harapan yang kita cetuskan gitu. Padahal kalau Om Iwa begitu denger ini dia ngomongin di dalam Islam sih ya dia tuh bisa gimana gitu ngomongin. Bisa dari agamis, secara belak-belakan ya, cinta itu bangski gitu ya. Terus dia selalu bilang bahwa kita tuh tidak boleh berharap pada makhluk zat. Gak boleh berharap pada makhluk sesama gitu ya. Apapun. Ciptaan Tuhan tuh jangan diharapin. Jadi kita harus berharap sama Tuhan aja. Iya, itu bener sih sama. Gitu. Bener. Gue kayak, keren loh. Tapi lo emang maksudnya ini gue bertanya dari sisi pribadi lo ya. Lo sendiri berarti orangnya nggak berharap dong
setelah lo bikin lagu ini baru ya deh gue nggak mau jadi orang yang berharap lagi gitu. Setelah bikin lagu ini gue sadar. Jadi nah ini kocaknya gini. Jadi kan Robby Gesha itu kan selalu jadi produser tamu di tempat gue. Iya, dia sering ya jadi produser. Di lagu-lagu gue tuh dia selalu ada rohnya tuh. Selalu ngasih roh ke gue gitu. Karena dia setiap gue rekaman apa dia pasti ada gitu. Tapi yang kali ini nggak ada dong. Ada. Oh, ada juga. Sebelum dia ditangkap. Iya. Jadi dia selalu bilang gini, musisi itu kemungkinan besar akan menjadi seperti yang lagunya. Oke. Jadi kalau misalnya lu menciptakan itu dari hati lu yang ini modelnya, mudah-mudahan ada yang nyangkut dan bagusnya di positif nih kalau di gue nih. Begitu, gue nggak usah berharap deh. Oke. Tapi melakukan aja garis lurus. Jadi santai. Jadi sekarang ya habis lagu ini, bener. Habis sekarang ini lo menerapkan ini di hidup lo, jadi kayak lebih santai. Berharap, emang biasa lo berharap dalam hal apa sih? Perempuan. Cinta pastinya, terus keluarga, kasih sayang. Mungkin kayak berkarya, kalau lo berkarya lo berharap gak kayak, gue harap ini bisa jadi hits gitu misalnya lagu-lagu lo, nggak pernah ya tapi ya. Karena kalau gue kan awalnya kan suka manggung luar negeri ya, main gamelan gitu. Gue punya pasar, gue merasa memang punya pasar sendiri gitu. Oke. Dan emang nggak dididik buat iri-irian aja. Jadi udah punya pasar sendiri dan gue merasa beruntung di jalur gue. Karena gue juga pernah kerja sama lo sama Hai. Jadi gue pernah tour ke Eropa, terus dikasih jatah sama agent di sana. Iya. Buat bawa satu media. Dua. Oh, dua. Salah satunya Hai. Salah satunya Hai. Pokoknya dipilih lah, ada orangnya namanya Mas Rio. Jadi kesana kita nemenin lah bareng gitu. Jadi udah nggak ini sih. Udah nggak apa? Nggak apa sih Pak? Udah nggak ini sih, nggak apa tuh. Udah nggak berharap, udah nggak berharap apa-apa dengan soal orang bakal suka karya gue atau enggak. Terserah, yang penting gue bikin dulu gitu ya. Iya, karena pada saat itu aja Rio udah menyaksikan ini belum tentu nih orang yang seterkenal itu di Indonesia mengalami apa yang gue alami. Iya benar. Mendapatkan contohnya kayak mendapatkan treatment yang gue alami di situ, digila-gilainnya apanya itu udah masing-masing, terus rezekinya, alokasinya masing. Jadi hits nggak yang penting happy. Betul. Itu adalah quotes of the day nih buat teman-teman yang mau berkarya ya tapi ragu-ragu, ntar nggak ada yang suka. Enggak, rezeki mah masing-masing. Tapi BTW, lo waktu itu keluar negeri di Australia berarti ya? Di mana? Kalau yang sama Hai ke Ceko, Budapest tuh Hungary sama Poland. Wah, Eropa. Ya, gila. Tapi setahu gua lo waktu itu pernah ke Australia juga ya? Lagu-lagu lo diputer jadi mata pelajaran anak-anak di Aussie. Betul. Aussie, New Zealand ya. Itu lo datang sebagai guru atau lo emang lagu lo aja yang di sana, lo yang nggak datang? Awalnya jadi entah bagaimana ceritanya tuh anak-anak Indonesian Idol. Iya. Indonesian Idol ya. Iya. Ada yang cerita ke gue, kita tuh kalau kesana manggung ke Aussie harus, kan mereka kan gini, Indonesian Idol itu kan adalah dia awalnya tuh kan memang orang-orang yang mengcover lagu-lagu kan. Betul. Emang all around gitu kan, canggih aja gitu. Lu mau lagu apa gue makan gitu kan. Benar. Jadi baru tuh kalau misalkan udah ada karya sendiri kayak Judika, baru mereka keluar dari tempat itu kan. Dari tempat, iya. Nah, jadi mereka tuh kalau lagi manggung di Australia suka ngontak gini, gue harus bawain lagu Jogja Love Story lo. Wow. Kenapa? Gue bilang gitu. Nah, itu pada nyanyi anak-anaknya, terus akhirnya gue dikirimin video gini-gini. Nah, dari situ gue baru dikontak. Oh, berarti sebenarnya karena Indonesian Idol cover lagu lo dong ya? Nah, iya, jadi dia tuh di request sama pihak penyelenggara. Oh, karena jadi internet menyampaikan lagu gua ke situ, algoritmanya nggak tahu gimana. Keren juga ya. Terus. Nggak ada yang tahu, terus tiba-tiba mereka suka, nyampelah ke orang Kemendikbud Australia. Wah, oke. Yang mana gimana namanya apa gimananya gua takut salah ya, tapi intinya adalah bagian pendidikan. Iya benar. Nah, mereka akhirnya memasukkan karya gua Jogja Love Story, kurikulum hatimu di mata pelajaran. Anjir, keren banget. Gitu. Akhirnya jadi tour 1 tahun tuh bisa 5 kali ke Australia.
Berarti lu udah akrab ya sama kanguru ya di sana ya? Nabrak aja pernah. Pernah nabrak kanguru. Gimana ceritanya bang? Tahu nggak kanguru itu gitu jadi trivia? Iya, gitu. Gimana tuh? Kanguru adalah salah satu binatang yang paling punya insting untuk bunuh diri paling tinggi. Oh sumpah, jadi dia depresi? Atau kenapa? Nggak tahu. Pokoknya kalau lihat kendaraan ngebut itu dia malah ini ya menabrakkan diri. Betul. Wah, aduh ternyata ya. Dan dagingnya enak. Oh, lo pernah makan juga? Iya, dagingnya seratnya oke, terus proteinnya tinggi, nggak banyak lemak. Oh, tapi rasanya kayak daging sapi atau kayak lebih kenyal atau apa gitu? Lebih nggak kenyal, nggak beda enakan sapi jujur. Enakan sapi ya? Cuma enak juga kanguru gitu. Lagi pula kalau misalkan kita nabrak tuh juga nggak apa-apa, karena kanguru populasinya memang kebanyakan. Oh gitu, jadi tabrakin aja nggak apa-apa sebenarnya? Nggak apa-apa, cuman mobil kan iya dong, iya makanya ganti orang. Lebih mahal itunya. Terus repot juga kan kalau nabrak. Berarti di sana kanguru tuh kayak tikus gitu di sini. Kan di sini banyak tuh tikus suka ada di jalan Mejerat. Enggak. Iya, kayak gitu. Tapi tikus kan tikus kecil. Iya, udah deh. Dagingnya juga nggak enak. Iya, nggak dimakan dagingnya. Jangan dimakan ya, Dik ya. Iya. Menarik banget. Berarti lo sebenarnya lebih sering ke luar negeri dong? Sering banget. Akhir-akhir ini gimana? Pas pandemi ini? Ini kan baru mau dibuka lagi kan sebenarnya. Ya, dulu sih. Oh, berarti cuman sekarang karya-karyanya ini lagi bukan yang seetik itu kan? Iya. Lagi bukan karya-karya gue, lagi moodnya lagi ke arah yang kayak begini nih. Iya. Nggak apa-apa, lihat bagaimana nantinya. Oh, berarti lo setiap bikin karya itu tergantung juga sama mood lo pengen bikinnya kayak gimana. Betul, gitu ya? betul. Kalau ini, jadi gue punya album ini nih. Iya. Ada yang bakal keluar ini, yang ada pembunuhnya ini. Pembunuhnya bernama harapan. Iya, si pembunuh ini. Ini yang milih 100% lagunya tuh udah 2 orang. Okay. Jadi gue tidak bisa milih apa-apa. Jadi yang milih itu satu Robi Gesha. Oke. Yang kedua Mas Arya Elemen. Dia yang ini aja list buat album yang ini kali ini tuh ini aja gitu. Iya. Ini berarti album keberapa? Kedua ya. Kalau yang pertama tuh mini album rilis di Barcelona. Wah, rilisnya di Barcelona. 2017. Wah, itu apakah klub bola favorit juga, Barca? Enggak, Juventus gue. Oh, Juventus. Nah, ini Juventini di sini. Cuman gue ketemu tuh Iniesta, Rakitic pada saat itu. Oh, itu siapa ya? Gue juga nggak tahu sih. Nggak tahu. Itu pemain bola. Ntar lu dibully sama Kules. Ya nggak apa-apa. Bully aja bully. Gue udah sering banget dibully nih. Pemain Barcelona. Jadi mereka selalu nongkrongnya namanya Safari Club. Jadi itu lu kayak bestie banget gitu. Mereka. Iya, Safari Club. Asik. Jadi kebetulan gue ada jadwal manggung situ juga. Oh. Nah itu yang datang Rakitic, Messi gitu. Anjir, Messi. Ya gue tahu tuh Messi. Terus ada siapa yang cantik itu namanya Bella Hadid. Oh, lu ketemu sama Bella Hadid? Ketemu, ya pokoknya goda-godain di panggung aja. Soalnya kan ada teman-teman gue juga. Terus abis itu mereka ada agent, pokoknya gue ada grup lah gitu. Nah mereka tuh juga dijagain security juga, jadi kalau gue nyamperin juga tensin juga. Iya sih. Ntar lu gini-giniin lagi, padahal lu nonton gue gitu. Iya makanya. Tapi gini-giniin lagi, ngapain lu kesini gitu. Nah jadi udah begitu turun ya turun. Oh, jadi lo cuma kayak lihat-lihatan aja gitu ya? Paling ada sih dulu foto gua Rakitic beli jersey lagi apa namanya? Lo beli jersey? Bukan, dia yang beli Vimas. Sumpah? Iya. Gila. Ada fotonya. Wah, dia beli merchandise lu berarti? Tahu-tahu pakai aja dia terus kayak fotonya gitu. Paling gitu doang. Dia nggak terlalu terkenal Messi jadi kayak ya oke lah. Gitu. Kalau Messi tuh ribet dia keluar aja tuh yang jaga tuh banyak kan? Oh iyalah pasti. Iya. Kalau Rakitic biasa. Iya, dia kayak rakyat-rakyat pada umumnya ya berarti ya. Enggak, gue nggak ngomong kayak gitu, ntar gue dibully lagi. Gue nggak tahu soalnya. Dia pemain bola Barcelona lah di kala itu. Sekarang klubnya lain. Oh sekarang klubnya lain. Cuman dia gelandangnya Barcelona. Oh berarti jagoannya gitu atau enggak? Enggak, Messi. Oh iya. Itu sorry ya, gue gak ngerti bola nih. Tapi Messi tau kan? Messi doang yang gue tahu, Lionel Messi kan? Iya. Terus Messi yang lain salah dong gue. Oke, berarti gue jadi penasaran nih. Tapi tadi kan kita belum ngomongin banyak soal pengalaman lo yang ke Budapest dan lain-lain itu kan. Itu waktu itu lo ngapain berarti? Itu
Tur manggung. Tur bener-bener tur ke yang ke sekitar Eropa itu? Enggak, ya enggak sih, agent ini biasanya sebenarnya standar sih. Kayak kita punya booking agent, nah booking agent itu mengontak apa misalnya sponsorship, terus gigs apa yang ada di situ, terus dirangkai tanggalnya, dirangkai jalur distribusi logistik dan segala macam, udah terus kita tuh manggung. Oh, wah. Tapi lu doang kah solo atau ada yang lain juga? Ya satu grup dong, maksudnya gua kan iya punya band, iya. Itu bawain semua Jogja Love Story, kurikulum cinta. Iya. Wah, itu lu semua crowded lu tahu lagu. Lu mau lihat bule nyanyi lagu gua sih? Nah, gua belum tahu tuh. Dia aneh loh, dia masih tahu. Jadi kita bakal ngeliat bule speak Indo ya berarti ya? Dia hafal lagu-lagu gua juga bingung. Oh iya? Banyak yang hafal. Gokil banget sih. Hafal tanpa lihat di Google ya. Biasa orang kalau misalnya konser suka search dulu nih liriknya. Beneran, gue juga nggak ada yang ngajarin dia. Ya kalau lu ngajarin dia PR juga kak. Gue menurut gue juga mereka nggak tahu artinya. Dia pas lagu Jogja ya. Boleh semua. Gak ada lokalnya. Ada nggak? Iya. Wah, keren banget ya Mas Dimas ini. Iya. Mereka gue aja nggak tahu artinya. Dan mereka teriakin nama lu coy. Dimas gitu. Ya kayak gini, kalau kita di sini si Buros datang sini kita nyanyi kan. Tahu lo artinya? Nggak tahu. Ya belum. Itu sama aja. Iya, tapi berarti lo punya pasar sendiri dan pasar itu internasional loh. Iya, semua. Dan lo semua lagu lo tuh bahasa Indonesia kan? Harus. Iya kan? Makanya kayak bahkan Jogja Love Story yang judulnya Inggris pun juga liriknya juga Indo kan? Iya, kayaknya cuma gara-gara judul itu. Iya, Jogja Love Story-nya doang ya? Dikirain ini apa ya gitu. Nah, iya. Iya, katanya bahasa Indonesia, jadi mereka ya udah nyanyiin aja. Gak apa-apa, memperkenalkan budaya Indonesia. Dan di musik-musik lo juga ada gamelannya, ada apanya juga. Itu lo belajar dari kecil berarti ya? Dari kecil. Oh, berarti itu jadi instrumental pertama lo atau gimana? Atau gitar dulu yang lo pelajarin? Gamelan dulu. Wah, justru gamelan dulu. Gue tuh keluarga yang memegang teguh budaya. Wah. Gimana ya Mas Teguh ya? Ngomongnya gimana biar halus deh. Ya itu udah halus. Bukan tentang keluarga gue deh, makanya bisa kayak gitu. Bener ya? Iya, memegang gitu. Mas Teguh, memegang Teguh, nggak ada Mas Teguh. Oh iya. Memegang teguh lah dia. Teguh budaya. Dan salah satunya gamelan itu. Lo semua harus belajar gamelan atau gimana tuh berarti? Iya, kakek gue tuh raja Jawa. Oh. Jadi pernah dengar Sultan Agung Adi Prabu Mangkunegaran? Wow, panjang amat tuh. Sultan Agung dengar. Sultan Agung dengar tahu. Berarti lo Jogja ya? Jogja Solo ya? Joglo. Oh. Jadi gue memang dari kecil mainnya seperti itu. Main musik gamelan. Iya, di keluarga gue sih standar. Standar ya? Standar. Emang ya udah, emang harus belajar ya. Oh, makanya nama lo juga itu ya? Ya. Namanya siapa? Nama panjang lo? Pangeran. Pangeran Riza Purniamasa Budionogo. Nah, panjang ya nama gue. Oh, di KTP juga begitu ya namanya? Begitu. Oh, berarti sepanjang itu kalau di KTP lo? Enggak kan di titik. Oh, ya gue pikir dipanjangin gitu. Gimana, kasihan banget ya. Ya, sampai batas sampai nggak bisa lagi. Dia udah tahu yang disingkat yang mana orang berkata. Ya bagus. Oh, apa dikasih titik, yang penting karya lo jangan sampai ada titiknya, harus terus berkarya. Keren. Dia baru pas nih. Ya kan? Okay. Nah, ngomongin soal karya lo nih, selanjutnya bakal ada apa lagi? Jadi yang jelas collab lagi ya, Oh, lu bakal collab nih? Next karyanya collab lagi sama Legend juga. Boleh kasih tau gak? Nggak boleh. Nggak boleh, tapi kita tahunya Legend ya, jadi kita berekspektasi nih. Nggak apa-apa. Iya, tapi kan nggak boleh berharap, karena pembunuhnya bernama Harapan. Iya. Pokoknya ya doain aja gue lancar gitu. Amin. Kita udah mulai masuk rekaman sih. Oh, wah, kan udah mulai masuk buat ya? Buat yang baru, karya baru. Bahkan kalau misalnya mau buat karya gitu, lo tuh yang ngajak sendiri kolaboratornya atau kayak tadi sih, kayak lo minta saran dulu nih sama guru ngaji lo?
Gue tuh kolaborasi tuh baru Iwake sama satu lagi ya? Dulu ada Now, itu pas kita bikin masjid tuh sama Robi Gesha juga. Nah, gara-gara mau bikin masjid, bikin lagu. Keren banget, bikin masjid dan bikin lagu. Iya enggak, soalnya tuh mau bikin masjid tapi kan gak ada duit. Ya, di duit orang aja, tapi kita kumpulinnya pakai lagu. Apa? Cuman itu berarti dua kolaborasi. Iya, 2. Satu lagi main ini nih. Iya. Kalau yang itu sih Robi, kepala kelasnya, dia pokoknya lagu lu ini kita pakai ya bikin masjid gini terus. Lucu banget. Itu Robi, ulahnya Robi. Iya. Terus kalau yang Om Iwa guru ngaji. Iya. Yang ini kayak ngobrol aja sih, lagi ngobrol gitu terus. Kita collab yuk gitu. Iya, sini gua drumin deh, sini gua iniin deh gitu. Drum. Kita udah tahu nih, drum. Kita tunggu aja. Paling gitu sih dia. Iya. Oh, berarti bukan yang duet-duet gitu ya? Yang duet nyanyi juga gitu loh. Ini kan Iwake nyanyi juga kan, beliau. Berarti yang selanjutnya ini lo bakal diituin lah gitu ya? Kita lihat aja. Oke. Ini mungkin terakhir, coba dong promosiin. Bisa didengar di mana aja, apakah musik videonya udah ada? Oke, kita belum ada musik video. Dan bakal bikin nggak? Bakal bikin insya Allah. Seru banget. Nah, ini ada video liriknya teman-teman udah bisa dengerin di Langit Musik, Reso, Apple Music, Amazon, semuanya lah ya. Spotify, Joox, yes, udah ada di platform digital dan masuk di banyak playlist juga ya. Iya, benar. Terus habis itu kalau manggung perdana lagu ini ada nih. Ada. Seru. Kita akan manggungnya di G20. Wow, manggungnya langsung di G20. Ya, wah, gak tanggung-tanggung. Jadi ini lagu ini. Iya. Udah ada yang ngambil. Jadi baru pertama kali ditulis terus ada sebuah brand yang ngambil ya. Gitu. Oh, gitu. Nah, terus dia pengen manggung pertamanya tuh di G20 depan, kayaknya Putin mau datang kan? Wow. Lu bakal manggung di depan. Kalau dia datang ya. Kalau dia datang. Amin, gua doain datang. Datang harus. Gila sih. Berarti lu akan manggung di depan banyak pemuka-pemuka. Bukan pemuka, maksud gua petinggi-petinggi negara gitu-gitu. Iya, roman-roman ya. Iya. Gimana perasaan lo? Biasa aja. Oh iya, udah biasa. Enggak, maksudnya iya senang. Tapi ya udah gitu. Tapi ya udah ya, karena sama-sama panasi juga gitu kan. Enggak dia. Makanya singkong gitu. Iya, singkong ubi ya. Mirip-mirip lah sama kita ya. Kan kagak makan batu. Enggak tahu sih kalau dia doyan, enggak ada yang tahu. Tapi kita doain semoga Mas Vimas bisa ini ya, lancar terus karya-karyanya. Nanti kalau misalnya tur lagi ke internasional semoga diajak lagi. Amin. Ya, jadinya nggak nyasar lagi ya kayak Mas Rio. Ada dia udah nggak di sini ya? Udah nggak di sini, gue sendiri juga udah nggak kenal karena gue baru. Sekarang yang redaksi yang asik siapa? Gua. Redaksi yang asik ada. Jadi ntar kalau ada nanti, itu pasti kita kontak. Pasti. Ya. Kita tunggu aja nanti siapa selanjutnya pengganti Mas Rio yang nemenin Mas Vimas. Dan itu aja pembicaraan kita hari ini barengan sama Kak Fiza, a.k.a. Kak Vimas ya. Jangan lupa didengerin kolaborasinya bareng Iwake di setiap digital streaming platform. Kalau gitu gue Aileen pamit. Vimas, terima kasih banyak. Dadah, jangan lupa di like, comment, dan subscribe juga supaya nggak ketinggalan konten-konten YouTube Hai selanjutnya. Dadah. Nah yang gitu ada? Kenapa? Game-game tadi.